Kasus korupsi tak kunjung hilang dari Indonesia. Di hampir semua sektor selalu ada komplotan koruptor, termasuk di dunia olahraga, yang mana seharusnya olahraga sangat dijaga dan dijauhkan dari praktek menyimpang, justru jadi sarang berkumpulnya para mafia dan koruptor. Berikut ini adalah 4 praktek korupsi di dunia olahraga Indonesia yang paling besar dan sengaja disembunyikan dari kita semua. Tapi sebelum lanjut ke videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. 1. Korupsi pengadaan alat olahraga. Pada tahun 2010, ketika proyek Hambalang mulai direalisasikan, terjadi banyak sekali skandal praktek korupsi. Di antaranya adalah pengadaan alat olahraga. Pelaku yang berhasil ditangkap KPK saat itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Beliau terbukti melakukan penipuan harga, di mana harga alat olahraga dinaikkan secara tidak wajar yang merugikan negara sebesar 243,66 miliar rupiah. Andi Malarangeng bersama anak buahnya kemudian dipenjara selama 4 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Beberapa nama yang juga terseret kasus korupsi pengadaan alat olahraga di Hambalang diantaranya Anas Urbaningrum, Tengku Bagus Muhammad Nur, dan beberapa kader Demokrat lainnya. 2. Korupsi dana PON Riau. Kasus korupsi dana Pekan Olahraga Nasional ke-18 di Riau tahun 2012 menjadi salah satu skandal besar yang mencoreng dunia olahraga Indonesia. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan PON malah dikorupsi secara membabi buta, sehingga merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Adapun modus korupsi yang dilakukan para koruptor ini adalah dengan melakukan penggelembungan anggaran dalam pembangunan proyek stadion ini. Salah satu nama pelaku korupsinya adalah Rusli Zainal, seorang mantan gubernur Riau. Akibat kasus suap dan korupsi ini, beliau ditahan selama 17 tahun penjara karena telah merugikan negara hingga 200 miliar rupiah. 3. Korupsi Stadion GBLA. Kasus korupsi Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA terjadi pada tahun 2015 dan menjadi salah satu contoh betapa rakusnya pejabat-pejabat di negeri ini. Penyimpangan dana dilakukan secara masif dan berkelompok tanpa memikirkan nasib bangsa dan para atlet sepak bola. Stadion yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Bandung justru tercoreng oleh kasus korupsi ini. 3 orang tersangkanya bernama Yayat Ahmad Sudrajat, seorang sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, Heri Nurhayat, mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, dan Dadang Suganda yang merupakan seorang maklar tanah. Ketiganya bekerja sama melakukan aksi korupsi dengan motif yang berbeda-beda. Akibat praktek jahat mereka, negara kembali mengalami kerugian sebesar 103 miliar rupiah. Tak hanya itu, akibat korupsi tersebut, kualitas stadion menjadi tidak sesuai standar dan beberapa kali stadion mengalami kerusakan. 4. Kasus Wisma Atlet Palembang. Kasus ini pernah membuat nama Indonesia tercoreng di mata dunia. Pasalnya, ajang olahraga SEA Games yang seharusnya jauh dari praktek kotor korupsi justru dijadikan ladang cuan dengan cara yang bejat. Terjadi pada tahun 2011, pembangunan Wisma Atlet di Palembang yang seharusnya menghabiskan dana 191 miliar rupiah rupanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akibat kecurigaan telah terjadinya penggelembungan anggaran pun membuat pihak KPK turun tangan dan menyelidikinya. Sederet nama yang terlibat korupsi dalam kasus ini yaitu Muhammad Nazarudin, seorang kader Demokrat, beliau divonis 13 tahun penjara. Angelina Sondak, seorang mantan anggota DPR yang terbukti menerima suap dan divonis 12 tahun penjara, serta pejabat-pejabat di Kemenpora. Setelah diaudit BPK, diketahui kerugian negara mencapai 25 miliar rupiah. Itulah 4 praktek nekat korupsi di dunia olahraga Indonesia yang seharusnya menjadi ajang yang sportivitas dan bersih justru menjadi sarang berkumpulnya para mafia-mafia dan koruptor. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Apa tindakan yang bisa bikin para koruptor ini jera dan takut? Tulis di komentar and see you next video. Bye-bye.